Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh pagi-pagi sekali, sarapannya ketupek pitalah. Bapak Ibu yang akan mengaji, semoga diberi rahmah dan berkah. Alhamdulillah billazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang takut akan kebesaran ketinggian Tuhannya dan dia mengendalikan nafsunya dari hawa, maka surgalah tempat kembalinya. Surat An-Nazi'at ayat yang ke-40 dan 41. Bapak, Ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terlalu banyak nikmat yang kita terima dari Allah, maka kita wajib bersyukur kepadanya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah tambah nikmat itu. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita juga banyak menerima rahmat dari Allah berupa kedatangan Nabi. Diutus oleh Allah Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita hidup di dunia ini, bahkan nanti di akhirat pun kita harapkan syafaatnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu sudah seharusnya pula kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Nabi kita dengan berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat itu penting Bapak Ibu. Salah satu manfaat salawat itu adalah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Doa yang tidak diawali dan tidak diakhiri dengan salawat, doa itu bisa-bisa dia masih tergantung-gantung di langit, belum sampai kepada Allah. Maka untuk bisa sampai doa-doa itu kepada Allah, itulah salah satu salawat. Oleh karena itu Bapak Ibu, rajin-rajinlah bersalawat. Bila bersalawat Ustaz, kapan saja, di mana saja, lagi duduk, lagi mau tidur, lagi menunggu kendaraan, bersalawat. Daripada kita mempergunjingkan orang lain, lebih baik kita bersalawat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaji kita malam ini tentang hawa. Ya, hawa. Nah, nanti ditambah dengan hawa nafsu gitu. Ayat yang kita bacakan tadi itu, di sana Allah
menyebutkan di sana kata hawa. Maka kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Kalau orang itu takut kepada Allah, kemudian dia mencegah dirinya dari nafsu, dari hawa, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang itu pasti masuk surga. Ada kata hawa di sana ya, anil hawa. Ayat ini Bapak dan Ibu menjelaskan bahwa orang yang mampu mengendalikan hawanya, mencegah dirinya dari pengaruh hawa, maka orang itu akan mendapatkan surga. Jadi kunci masuk surga itu apa? Jangan sampai diri kita ini dikuasai oleh hawa. Nah, itu. Nah, manusia yang pertama di dunia ini yang diberi nama dengan Hawa itu siapa itu? Nah, itulah ya nenek moyang kita, Siti Hawa. Dan iblis menggoda Nabi Adam dari ya Siti Hawa juga. Artinya apa Bapak Ibu? Salah satu pintu masuk dari setan iblis itu menjerumuskan manusia ini adalah dari Hawa. Kenapa tidak dari Adam dulu itu? Tapi dari Hawa. Makanya Allah memberi nama istri Nabi Adam itu Siti Hawa. Nah, di situ ada ibu-ibu yang namanya Siti Hawa. Ada Bu? Ada. Dulu di Padang Panjang ini ada qori'ah terbaik, ibu ya, Siti Hawa gitu. Kalau MTQ dia utusan Padang Panjang itu. Nah, Bapak dan Ibu, ma huwal hawa? Apa itu hawa? Nah, Ustaz, laco itu hawa ini nafsu. Nah, kita ulang-ulang coba Bapak Ibu. Mana tahu pemahaman kita tentang hawa itu salah. Maka kita buka lagi kaji tentang hawa ini, Ibu ya. Apa itu hawa? Apa hawa itu, Bu? Bu, ada yang bisa menjawab hawa itu apa? Hawa. Hah? Apa, Bu? Keinginan. Nah, kalau betul 100. Hawa itu dalam bahasa Arab adalah al-mailu ilal batil, keinginan, kemauan, kecondongan kepada yang batil. Itu hawa itu. Jadi hawa itu kalau begitu elo atau buruk? Buruk kan? Ulama mengatakan apa? Apa arti hawa tadi yang mau baca? Al-mailu ilal batil, al-mailu ilal fasad, keinginan kepada kerusakan, keinginan kepada kebatilan. Rusak, batil itu elok atau buruk? Buruk kan? Nah itu pengertian hawa. Keinginan, ingin kepada yang jelek, ingin kepada yang kotor, ingin kepada yang batil, ingin kepada kerusakan, itu yang disebut dengan hawa.
Hawa itu tuh. Nah, maka Hawa itu kalau dia bapak dan ibu-ibu masuk ke dalam atau dia menguasai tangan, maka tangan itu akan mengambil yang haram. Kalau Hawa itu masuk ke dalam otak, maka otak kita ini akan berpikir yang jelek. Kalau Hawa itu dia menguasai telinga kita, maka telinga kita itu akan condong mendengar yang buruk-buruk. Kalau Hawa itu dia bertengger di lidah kita, di mulut kita, maka lidah mulut kita ini akan mengeluarkan kata-kata yang jorok dan kotor. Kalau Hawa itu dia menguasai kaki, maka kaki itu akan melangkah kepada tempat-tempat yang buruk. Nah, jadi itulah dia bapak dan ibu disebut dengan Hawa itu. Nah, maka oleh ulama Hawa itu dibagi kepada dua macam. Pertama, hawa nafsu. Yang kedua, hawa qalbu. Pertama, hawa nafsu. Nah, itu kan sering kita dengar ya, hawa nafsu. Tapi yang jarang kita dengar mungkin Bapak ya, hawa qalbu. Apa itu qalbu itu? Hati gitu. Mungkin ibu-ibu di dalam kapalonya kini kok berpikir ini, kok ada lo istilah baru di Ustaz Kwang, hawa qalbu. Selama ini kami hanya mendengar hawa nafsu. Nah, mari kita terangkan Bapak dan Ibu kedua pembahagian hawa ini. Hawa nafsu itu dia berkaitan dengan jasmaniah, berkaitan dengan fisik yang hawa nafsu itu. Apa itu? Hawa nafsu dia condong kepada yang bersifat materi, kebendaan. Apa contohnya? Hawa nafsu kepada makanan. Nah, jadi kalau ada orang Bapak dan Ibu yang dalam pikirannya hanya perut, kuliner gitu ya, makan saja gitu, maka itu disebut dengan hawa nafsunya yang menonjol itu. Semua jenis kuliner, semua jenis makanan dicoba semuanya. Coba sadunya. Itu yang berkuasa apa namanya itu? Hawa nafsu itu. Kapan itu bisa kita lihat Bapak dan Ibu? Nah, kalau seseorang berbuka puasa. Ya enggak? Baik puasa sunat Senin Kamis, apalagi bulan Ramadan nanti itu. Pergi ke pasar kuliner, dibeli 5 ya pembukaan. Nah, itu namanya hawa nafsu itu. Ibu-ibu pergi ke pasar, beli bahan ini. Kemudian sampai di rumah dimasaklah. Ada gulai jaringnya, ada gulai cobadaknya, ada randangnya, ada sambal buruk-buruknya. Bisa mungkin sambalnya 5 macam. Itu
Itu hawa nafsu itu. Kalau kita pergi ke rumah makan Padang, itu enak itu. Beda rumah makan di Jawa. Kalau kita pergi ke rumah makan Padang, maka sambal itu ada sekitar 6 itu di meja kita. Padahal yang kita makan mungkin hanya 1 itu. Itulah yang hawa nafsu. Kalau diramaskan, diamperakan, kurang dihormati rasanya. Ditaruhlah oleh petugas pegawai rumah makan tadi itu. Kadang-kadang meja itu panjang lah itu, penuh. Itu hawa nafsu itu yang condong kepada makanan. Kau dicoba. Sehingga paru itu lah pade kemalatil itu. Tambah pula lagi kalau Dewa di Minangkabau namanya ada parabuang. Parabuang. Parabuang itu macam pula. Itulah namanya hawa nafsu. Maka di Bukit Tinggi satu-satunya ada Los Lambuang. Los Lambuang di Bukit Tinggi. Di mana tuh? Di Pasalereng. Dan di stasiun. Dibuat mana itu? Ya, Los Lambuang itu. Jadi Bapak dan Ibu, hawa nafsu itu bersifat kebendaan, makanan. Orang kalau dia ingin melampiaskan, memenuhi keinginan makan, berarti dia dikuasai oleh hawa nafsu. Apa lagi Pak, Bu? Minuman. Ya, minuman. Tapi kalau minumannya agak lebih sedikit daripada makanan. Bapak Ibu kalau puasa umpamanya paling-paling teh manis, teh putih, kemudian ada jus. Jarang orang umpamanya ada 5 jus itu. Jus mangga, jus jeruk, jus pokat, jus tomat itu. Minuman juga itu. Itu adalah namanya hawa nafsu. Dilarang kita makan, enggak. Dilarang kita minum, tidak. Yang dilarang apa? Jangan sampai menjadi hawa, memperturutkan makan, minum. Kalau binatang, hawanya itu memang hawa makan itu yang menonjol. Dia lah Bapak Ibu Bunda. Apa misalnya? Sapi, kerbau, kambing gitu. Ini di sebelahnya sudah berdarah-darah ini waktu kurban itu. Tapi dia masih juga makan, mengunyah. Karena yang menonjol di binatang itu memang hawa makan itu. Maka ada binatang itu disebut dengan adalah al-bahamiyah namanya. Binatang yang kerja memakan aja itu. Bahamiyah namanya. Bapak dan Ibu, apalagi hawa? Kepakaian. Pakaian. Ya. Sandang. Bisa hawa masuk ke sana? Bisa, Bu. Maka jangan heran kalau orang tiap bulan beli baju, tiap bulan beli sepatu, tiap bulan beli tas. Ya, ada apa ya? Dicocokkan antara sepatu dengan baju. Sehingga di rumah itu lemari itu penuh semuanya. Biasanya artis kan gitu ya. Artis bintang film seperti itu, Bu. Ya, sekali tampil 1 baju, 2 kali tampil 2 baju gitu. Udah itu apa? Udah dilelang.
Jadi ada orang, bapak dan ibu, yang hawa baju itu, hawa pakaian itu. 3 bulan diganti, balik. Tapi ada juga orang yang sampai bertahun-tahun bajunya itu ke itu aja. Nah, bapak ibu. Yang keempat, apalagi yang hawa nafsu tadi condongnya kepada materi. Ada orang hawanya itu kepada kendaraan. Mulai dari sepeda berganti kepada sepeda motor berganti kepada mobil. Nah, berganti-ganti terus. Bosan dengan mobil ini, jual, ganti lagi. Kadang-kadang di rumah itu mobilnya sudah 2, 3, tidak ada tempat parkir lagi. Kita memang di Indonesia ini bebas. Kalau di Jepang itu, bapak dan ibu yang sudah pergi ke Jepang itu, kata orang yang pernah pergi ke Jepang, itu di Jepang itu tidak sembarangan orang punya kendaraan itu. Kalau tidak ada tempat parkir, maka itu didenda. Kita kadang-kadang tidak. Jalan umum dipakai untuk parkir itu. Sana tidak. Jangan kendaraan. Barang-barang bekas, lemari-lemari bekas kalau diletakkan katanya di luar, itu kena denda, Bu. Kita enggak. Kadang-kadang satu rumah itu bisa 5 sepeda motornya. Ya. Itu namanya hawa. Gonta-ganti kendaraan. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini bukan berdasarkan kebutuhannya tetapi berdasarkan keinginan, nah itulah namanya yang hawa nafsu itu. Yang kelima, hawa itu bapak dan ibu bisa juga dalam bentuk papan rumah. Ada orang karena hawa rumahnya yang menonjol, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, 4 sampai ya belasan puluhan rumahnya. Ya, tanah begitu juga, hawa tanahnya, ya, sehingga dia menjadi tuan tanah, gitu. Itu hawa tanahnya, hawa nafsu yang menonjol. Nah, kadang-kadang ada juga bapak ibu orang punya rumah, ya, 2 tahun dirubah rumah, direhab rumah. Pagar tidak sesuai lagi dengan zaman diganti, gitu. Atap juga begitu, sehingga hawa rumah itu yang menonjol. Nah, bapak dan ibu, itu yang disebut dengan hawa nafsu. Apalagi perhiasan. Ada orang, Bu, yang hawa nafsunya itu pikirannya yang teringat oleh dia adalah bagaimana menambah pundi-pundi emasnya, gitu. Enak. Bekolah ceritanya, elok atau buruannya. Nah, lalu bapak dan ibu, bagaimana caranya mengatasi hawa nafsu itu? Karena Allah mengatakan tadi, wa nahan nafsa anil hawa. Orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang bisa menahan dirinya dari nafsu tadi, hawa nafsu tadi. Nah, kata ulama, obatnya hawa nafsu ini pertama bapak dan ibu, obatnya yaitu qanaah. Qanaah. Tuh ibu, bapak, qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu artinya mencukupkan yang ada. Beda dengan syukur ini. Maka
supaya seseorang muslim itu tidak dikuasai oleh hawa nafsu, yang hawa nafsu tadi adalah berkaitan dengan masalah kebendaan, makanan, minuman, pakaian, sandang, papan, pangan, artinya jangan sampai berlebihan, maka obatnya adalah qanaah. Qanaah itu istilah agama. Apa itu qanaah? Yaitu mencukupkan yang ada. Itu qanaah itu. Yang tidak ada, tidak usah dipikirkan. Yang qanaah. Orang kini Bapak Ibu kenapa banyak mengalami sakit? Karena dia memikirkan yang tidak ada. Yang tidak ada dipikirkan itu. Sakit palo. Yang ada salah yang ada. Yang ada di rumah awak, yang ada di awak itu dan awak nikmati itu. Itu yang namanya qanaah namanya. Ya, bahasa Arab itu qanaah. Di dalam hadis Nabi mengatakan barang siapa yang qanaah maka Allah akan mencukupkan. Artinya apa? Merasa cukup dengan yang ada, itu namanya qanaah itu. Ya, qanaah. Punya rumah, umpamanya satu bidang rumah, kamar ada 3, gitu kan? Yaudah, disyukuri, dicukupkan. Oh, persoalan umpamanya tidak cukup, dicukup-cukupkan. Itu disebut dengan qanaah. Jadi obat supaya orang tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, Pak Bu, maka sifat pertama yang harus dimiliki adalah qanaah. Apa tadi qanaah, Bu? Mencukupkan apa yang ada. Karena kalau tidak kita cukupkan yang ada, Bapak dan Ibu, nanti pikirannya lain-lain. Disitulah makanya banyak orang yang ingin mencuri, ingin merampok, ingin korupsi, ingin mengicu. Kenapa? Karena dia tidak mencukupkan apa yang ada diberi oleh Allah itu. Tapi kalau dia merasa cukup dengan yang ada satu rumah, ya dicukupkan. Ada kendaraan bekas second dipakai. Baju, ya, bajunya sudah 2 tahun, ya dipakai terus, tidak apa-apa. Nah, itu namanya qanaah. Belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dia mengajarkan kepada kita qanaah, maka Nabi itu yang paling qanaah orangnya. Qanaah. Ada ibu bapak mau tanya tentang qanaah ini? Jadi obat mengatasi kita dari penguasaan hawa nafsu qanaah. Tapi kalau umpamanya dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, itu padahal tidak kebutuhan, maka itu bukan namanya qanaah. Dalam hidup kita ini, Bapak dan Ibu, kita akan mengalami itu. Kadang-kadang kita dapat rezeki satu hari ini 25.000, kadang-kadang 50.000. Kenapa? Qanaah kita cukupkan. Ada Ibu, perhatian Pak, ada saudara kita namanya si Amih namanya, yang kerjanya itu menjual koran itu ya. Itu saya perhatikan Bapak dan Ibu sudah semenjak 95 itu dia tuh. Jual koran itu. Ya. Syami namanya kan? Ya, dari 95 saya lihat sampai sekarang 2024 seperti itu juga dia Bapak Ibu. Ngantar koran jalan kaki gitu. Pernah kita coba
carikan sepeda, dia rupanya nggak mau sepeda. Ya. Kita lihat Bapak dan Ibu, di wajahnya gembira. Ya. Kita pernah juga mengumpulkan donasi untuk dia itu. Alhamdulillah, tapi dia datang waktu sholat maghrib, dia sholat di Masjid Nur Huda tuh. Tidak ada perasaan merasa kurang. Itu yang disebut dengan qanaah. Ada orang sudah depositonya, tabungannya ratusan juta, masih juga merasa kurang. Itu namanya tidak qanaah. Nah, itu sudah dikuasai oleh hawa nafsu tadi. Yang hawa nafsu tadi adalah yang bersifat kepada materi. Pitih, ameh, perak, ya, rumah, tanah, kendaraan, makanan, minuman. Itu namanya berkaitan dengan hawa nafsu. Saya pernah Bapak Ibu mendengar dari saudara kita yang mengojek. Waktu itu sudah jam 11:30. Apa katanya? Dari pagi alunado pacatalu. Dari pagi menambang alunado ya pacatalu. Bayangkan Bu. Hah? Sementara ada orang duduk-duduk saja di rumah, tiap bulan mengalir uang ke rekeningnya. Ya, tidak pegawai saja dah. Ibu kan udah tujuan dari anaknya, ya dari cucu, mungkin dari rantau gitu. Orang ya banting tulang, peras keringat. Di Jawa itu Bapak dan Ibu ada gaji orang satu hari itu 5.000-nya. Kerjanya itu diambil batu air itu batu kali dipecah-pecah menjadi krekel, gaji 5.000. Karena tidak ada pekerjaan lagi gitu. Nah, disitulah perlunya qanaah. Kalau qanaah, Ibu biasanya tidak akan bertumpuk-tumpuk itu alat-alat dapur itu di lemari itu. Kadang-kadang kan gitu ya Bu ya. Di sekolah, di kantor datang, ya dibeli seperangkat. Ada piringnya, ada cambungnya, ada segala macam. Setelah itu dibawa ke rumah, ditaruh di bawah di dipan. Itu namanya hawa nafsu yang menonjol itu. Nah, bagaimana caranya tadi Bu mengatasi hawa nafsu tadi? Qanaah. Mana ada orang seperti Nabi kita Nabi Muhammad yang rumahnya itu pula jadi tempat makomnya kuburan. Yang dipannya jauh sekali dari yang seperti kita miliki. Yang alat-alat rumah tangganya kata Aisyah itu hanya 1-2. Kita berjubel. Pertanyaannya berarti kita ini mengikuti hawa nafsu gitu. Bagaimana caranya Bu ke depan supaya kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu? Qanaah. Kadang kan ada pula orang begini, kita mengikuti model Ustaz. Zaman. Masa udah bertahun-tahun itu juga dipakai kan, itu udah ketinggalan zaman. Maka dibelilah, beli, akhirnya menumpuklah di rumah kita itu. Sepatu menumpuk, pakaian menumpuk, segalanya menumpuk. Tidak terpakai. Jatuh kepada mubazir namanya. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir itu mau ibu bapak dikatakan teman setan. Allah mengatakan itu.
mubazir, ampe lemari di rumah pakaiannya sudah jatuh. Supaya tidak kena kita, Bu, maka sumbangkan, ya, infakkan. Tapi jangan yang udah coba-coba, yang udah cabi-cabi ada lagi ya. Nah, itu. Nah, yang masih bisa dipakai, layak pakai. Yang kedua, Bu, cara mengatasi kita jangan sampai dipengaruhi oleh hawa nafsu. Yang kedua adalah zuhud. Nah. Pernah Ibu Bapak mendengar kata zuhud itu? Belum? Zuhud, apa itu zuhud? Artinya mengambil dunia, memanfaatkan dunia ini sekedar kebutuhan. Itu yang zuhud. Kalau qanaat ada apa? Merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Kalau zuhud ini tidak, menggunakan dunia ini sebatas kebutuhan. Itu yang zuhud namanya. Nah, jangan ibu-ibu bapak berpikiran kalau gitu presiden, gubernur, wali kota itu pakai sepeda motor aja, Ustaz, supaya zuhud. Itu tidak zuhud nama itu. Atau disuruh jalan kaki mamanya wali kota, atau pakai sepeda, itu tidak zuhud namanya. Karena yang zuhud itu adalah mengambil dunia, ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan zuhud itu, Bu. Nah, zuhud ini adalah amalan sifat dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu orangnya zuhud. Bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak bisa kaya, Bu. Nabi Muhammad itu banyak kekayaannya. Tapi apa? Kekayaan itu hanya singgah sementara saja, kemudian dibagi-bagikan ke orang. Jadi supaya jangan kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, maka kita bersifat zuhud, miliki sifat zuhud itu. Kita perlu umpamanya sepatu dua. Tapi kalau sepatu sudah 20 pasang, itu tidak zuhud namanya itu. Itu apa namanya itu tadi? Itu yang disebut dengan mengikuti hawa nafsu, mubazir. Butuh sepeda motor 2 di rumah tadi, tapi dibeli 5, itu tidak zuhud namanya itu. Baralo pajaknya. Butuh mobil, kendaraan mungkin 1, lalu karena ada yang baru, kemudian dibeli lagi, padahal tidak kebutuhan. Dan mobil yang baru itu mungkin dipakainya sekali seminggu, sekali sebulan. Itu namanya tidak zuhud namanya. Kan ada orang seperti itu, Bapak Ibu. Tiap sebentar berganti mobil, kan itu kan. Yang berganti mobil itu showroom. Ya, showroom tidak. Ya, ganti-ganti mobilnya. Tapi kalau orang yang zuhud enggak. Kalau memang ini masih dibutuhkan, masih diperlukan, maka apa? Tidak ada niat untuk menambah dan mengganti. Nah, kadang-kadang Bapak dan Ibu, ya, di tengah masyarakat kita lihat tidak ada zuhud itu lagi, sehingga mubazir. Tadi apa namanya? Pagarnya masih bagus, tapi karena tidak ada sifat zuhud, dibongkar pagar itu, kemudian apa? Diganti dengan yang baru itu. Padahal masih layak. Nah, itu namanya tidak zuhud namanya itu. Tapi zuhud itu bukan berarti, Bu, Pak, bukan berarti orangnya kumal, bukan berarti kumuh. Zuhud itu adalah bersih, rapi. Itu yang disebut dengan zuhud itu.
Nah, kalau ada sifat zuhud dalam hati kita, insya Allah kita tidak akan dipengaruhi oleh namanya tadi hawa nafsu. Maka lihatlah bapak dan ibu, orang-orang di kampung-kampung, orang tua-tua dulu itu pandai mereka merawat, ya, menjaga, memakai alat-alat rumah tadi itu. Sifat zuhud. Sehingga kalau datang pun pamannya pedagang ke kampung-kampung, Bu, Pak, tapi ibu-ibu biasanya, ini kredit 10 kali apa bayar itu. Apa kata mamai di kampung tadi, biarlah dulu, ndaklah, kau masih elok baru, belangu kau masih elok, kompor kau masih elok, periuk kau masih elok, kan itu. Nah, itu namanya zuhud namanya itu. Nah, sifat zuhud ini adalah sifat Nabi. Ini yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita, kepada anak-anak kita. Mungkin bapak ibu juga merasakan dulu, enggak? Kita dulu kalau sekolah kan dibelikan oleh orang tua sepatu gitu, enggak? Kalau hari hujan, dibuka sepatu itu, masukkan ke dalam kantong asoy. Supaya apa? Supaya jangan basah. Anak-anak sekarang enggak, Bu. Anak-anak sekarang enggak. Jalan kadang-kadang itu tapak sepatu itu diwosohnya ke kue gitu kan. Atau kadang-kadang nyosepakkan ke batu supaya apa? Supaya capek-capek. Beko minta balik kamak balik sepatu baru. 2. Yang ketiga, Bu. Cara mengatasi kita dari sifat zuhud, sifat hawa nafsu. Pertama, qanaah, merasa cukup dengan yang ada. Yang kedua, zuhud, memanfaatkan dunia secukupnya, sebatas kemampuan. Yang ketiga adalah wara'. Wara', W-A-R-A, wara' namanya. Apa itu wara'? Itu dia. Wara' itu artinya hati-hati. Jangan sampai melanggar aturan Allah. Hati-hati jangan sampai berbuat kesalahan di dunia ini. Itu disebut dengan wara'. Kalau tidak hati-hati, tidak ada rasa takut berbuat dosa, maka itu tadi, ada orang korupsi, ada orang mengicu, ada orang macam-macam. Sifat wara' itu tidak ada. Nah, sifat wara' ini adalah sifat Nabi kita. Nabi itu betul-betul wara'. Wara' dalam melihat, wara' dalam mendengar, wara' dalam berkata-kata, wara' dalam makanan, pakaian, melangkah. Nabi itu wara' orangnya. Nah, kalau ada sifat wara', kita akan terhindar dari penguasaan hawa nafsu tadi. Karena hawa nafsu tadi adalah al-mailu ilal batil. Hawa nafsu itu condong kepada kebatilan, condong kepada kerusakan. Nah, yang kedua, supaya sempurna, ada hawa qalbu, hawa hati. Ustaz, hati kita ini ada hawa? Ada. Kalau hawa itu masuk kepada hati, maka itu adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Kata seorang ulama kita, katanya, tamakkanu halawatil hawa minal qalbi wa huwa da'u al-udhal. Apabila hawa itu masuk ke dalam hati, maka itu adalah penyakit yang sulit untuk diobati, kecuali obatnya adalah Allah yang menyembuhkannya. Kalau tadi enggak, kita berusaha, Bu. Kalau ada hawa nafsu, obatlah dengan qanaah, zuhud, wara'. Tapi kalau hawa itu masuk ke dalam hati, maka obatnya apa? Hanya satu. Allah yang mengobati dengan cara apa? Takut kepada Allah. Itu banyak.
takut. Kalau hawa itu masuk ke dalam hati, dia umpamanya enggak diajarkan kepadanya zikir, kan berzikir itu bagus Bu, enggak itu. Diajarkan padanya zikir, maka dicarinya zikir-zikir yang bisa membuat dia merasa terhormat. Carilah. Ada yang bertanya, Ustaz, mas zikir yang bisa membuat awakku disagani di orang. Itu namanya hawa kalbu namanya itu. Hawa kalbu itu. Jangan dikatakan hati kita ini tidak bisa dikuasai oleh hawa. Kalau hati sudah dikuasai oleh hawa, namanya hawa kalbu. Tapi kalau yang terpikir oleh kita makanan, minuman, dan fisik, itu namanya hawa nafsu. Jadi kalau hawa sudah masuk ke dalam hati, orang ini suka dipuji. Itu tandanya hawa kalbu itu namanya. Orang suka dengan kekuasaan, orang suka dengan kehormatan, ingin dihormati. Kalau tidak dihormati dia, tidak dipuji dia berubah. Itu namanya hawa kalbu namanya itu. Maka obatnya hanya satu Bu. Apa obatnya? Adalah takut kepada Allah. Takut. Tidak mempan orang ini dengan zuhud ini, tidak mempan dengan wara', tidak mempan dengan qanaah. Tapi hanya orang ini harus merasa takut kepada Allah, takut dengan azab Allah, takut dengan murka Allah. Itu disebut dengan hawa kalbu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya pembahagian hawa menurut Islam. Pertama, hawa nafsu yang berkaitan masalah makan, minum yang bersifat kebendaan. Yang kedua, hawa kalbu. Itulah suka dipuji, suka disanjung, suka kepada penghormatan dan lain-lainnya. Maka kedua-duanya itu tentu tidak kita inginkan. Maka oleh karena itu kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka caranya adalah bagaimana kita mengendalikan hawa kita ini. Hawa nafsu dikendalikan, hawa kalbu juga dikendalikan. Itulah gunanya kita beribadah, sholat, puasa, zakat, zikir, kan begitu kan? Semuanya adalah untuk mengendalikan hawa nafsu dan hawa kalbu tadi itu. Nah, itulah dulu Bapak dan Ibu kajian kita, mudah-mudahan bisa kita amalkan, termasuk saya sendiri. Bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.